Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini saya akan menerangkan mengenai darurat sampah plastik di Indonesia. Tingginya produksi sampah rumah tangga belum terimbangi dengan pengelolaan sampah. Umumnya, sampah masih dibuang ke tempat pembuangan akhir dan mencemari tanah. Menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Material plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Zambek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10% sampah plastik di dunia tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari mencapai 7.500 ton. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang di tanah ataupun dikubur, yang akhirnya sampai ke laut. Namun sejak munculnya pandemi COVID-19, Indonesia juga menghadapi masalah pada lonjakan sampah plastik yang disebabkan oleh ketergantungan besar terhadap layanan pengiriman makanan dan belanja online, sementara daur ulang sedang menurun. Terkait dengan pengelolaan sampah, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 27 tahun 2017 tentang Jaktranas atau Kebijakan Strategis Nasional Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% di tahun 2025. Pengelolaan sampah, khususnya di kota-kota besar, di Indonesia memang masih menjadi tantangan besar. Sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat berpartisipasi untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah tersebut. Bahkan kondisi saat ini diperparah dengan kegiatan penyelundupan sampah dari luar negeri ke Indonesia. Sebagian memang masih bernilai ekonomi dan bisa didaur ulang. Namun, sebagian sampah lainnya butuh waktu lama agar bisa terurai dan berpotensi mengancam lingkungan. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Hal ini merupakan usaha kita untuk mengubah perilaku masyarakat. Sanksi administratif bagi pelanggar juga dibagi dalam beberapa tahap, mulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain, aturan ini juga berdampak pada pendapatan produsen plastik sampai ke pedagang plastik eceran. Menjadi masalah yang terus membesar bila tidak ditanggulangi dengan baik sejak dini. Aturan pelarangan penggunaan plastik diharapkan dapat menggeser budaya masyarakat dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kesadaran akan bahaya limbah plastik mesti dibangun, bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik. Pemerintah menargetkan sampah secara nasional berkurang 30% pada tahun 2025, dan salah satu cara untuk membantu pemerintah mengurangi konsumsi kemasan adalah dengan berbelanja secara curah. Keterlibatan pelaku industri pun perlu diterapkan. Kemasan bekas yang bersih dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah tujuan utamanya. Adapun penerapan praktik ekonomi sirkular yang mampu mengurangi jumlah sampah plastik dan kemasan dengan menggunakan kembali maupun mendaur ulang sampah pasca konsumsi agar lebih memiliki nilai.
Melalui praktik ekonomi sirkular yang terintegrasi, target pemerintah akan pengurangan timbunan sampah mungkin tercapai dan bisa memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Budaya membuang sampah pada tempatnya tidak cukup. Kita juga harus memiliki kebiasaan memilah sampah. Cara lain yaitu mengelola sampah plastik dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reduce. Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah plastik. Contohnya, dengan membawa tas belanja sendiri, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, membawa botol minum sendiri. Yang kedua adalah reuse, artinya menggunakan kembali plastik yang masih bisa dipakai. Contoh kegiatan reuse adalah dengan menggunakan kembali botol bekas, menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah recycle, artinya mendaur ulang kembali sampah plastik menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan melalui proses pengolahan. Contohnya mendaur ulang plastik menjadi kerajinan, mendaur ulang botol plastik menjadi ember melalui pengolahan di pabrik. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pelaksanaan 3R merupakan hal-hal yang perlu kita laksanakan untuk menjaga lingkungan kita. Hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Menjaga lingkungan berarti kita telah menjaga bumi kita. Teman-teman, semoga infonya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus belajar. Terima kasih.